Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Selamat siang semuanya. Ya, gimana kabar kalian? Sehat ya pastinya ya. Untuk Mbak Winda sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan siang hari ini kita berjumpa dalam acara yang spektakuler, luar biasa. Acaranya yaitu The Scups. Nah, ini sebuah acara baru di channel kita, channel EBBS. The Scup adalah bincang seru seputar kampus bersama alumni. Nah, insya Allah nanti kedepannya kita akan rutin mengadakan podcast yang berkaitan dengan kekampusan ya bersama alumni ABBS seperti itu. Oke, pada siang hari ini kita mempunyai bintang tamu yang luar biasa sekali. Di samping saya ada Mbak Winda. Selamat siang Mbak Winda. Selamat siang. Selamat siang ya. Oke. Kabarnya tadi sehat ya. Nah, di sini saya ingin Mbak Winda untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Silakan Mbak Winda. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa jumpa lagi Miss di kesempatan yang baik ini. Nama saya Winda Anissa Ainun Nuraini Hartono, biasa dipanggil Winda. Saya alumni angkatan pertama SMA ABBS. Iya betul sekali. Jadi Mbak Winda ini adalah pionir ya, siswa pionir di SMA ABBS angkatan pertama yang mengawali yang menjadi siswa ya pertama di SMA ABBS Surakarta. Nah, sekarang sudah berapa tahun ya Mbak? Sekitar 8 tahun ya, 7 atau 8 tahun begitu. Nah, ini kita berjumpa lagi untuk bincang-bincang seru seputar kekampusan. Nah, teman-teman sekalian, stay tune di podcast ABBS di channel YouTube-nya SMA ABBS. Jangan lupa like, comment, and share ya, dan jangan lupa subscribe juga sebelum kita lanjut bincang-bincang tentang dunia kekampusan. Nah, ngomong-ngomong ini Mbak Winda ya. Nah, for your information guys ya, ini Mbak Winda ini adalah sekarang saat ini ya menjadi mahasiswa di Al-Azhar University ya di Kairo. Nah, ini menarik sekali ya teman-teman. Jadi kita akan mengupas tips dan trik bagaimana untuk kuliah ke luar negeri ya, terutama ke Al-Azhar University. Nah, mungkin bisa ini dulu Mbak Winda. Kira-kira kenapa sih kamu kok tertarik di antara sekian kampus ya? Di Indonesia kan juga banyak kampus yang bagus juga ya. Di luar negeri juga banyak kampus yang luar biasa seperti itu. Kenapa Mbak Winda memutuskan untuk memilih kuliah di Al-Azhar University? Sebenarnya waktu lulus SMA itu nggak ada keinginan buat bisa melanjutkan pendidikan ke luar negeri gitu Miss. Apalagi khususnya Mesir itu sendiri gitu. Kalau dulu itu memang karena menyadari passionnya ada di bidang seni, dan beberapa kali itu ikut perlombaan di non-akademik ya seni itu sendiri. Jadi kayaknya aku ini deh cocok deh kalau mau masuk arsitektur, dan saya suka sama bidang itu gitu. Suka melukis ya Mbak Winda ya? Ya kurang lebih. Nah terus waktu lulus SMA itu ya udah saya 2016 lulus SMA pertengahan 2016, terus nyoba SBMPTN 2016 yang milih jurusannya juga arsitektur. Terus nggak keterima Miss. Iya, terus setelah SBMPTN 2016 saya nyoba lagi di ujian mandiri yang diadain dari universitasnya itu di beberapa kampus, nggak cuma satu kampus, itu juga qadarullah nggak keterima. Terus nyoba lagi di lewat seleksi ini jalur prestasi. Jadi karena memang waktu sekolah sering ikut perlombaan, dan mungkin salah satu piala di sini ada pasti ada ya. Ini ada juara penegak, ada Ki Hajar Dewantara, banyak sekali ya teman-teman. Kalau kalian lihat di belakang, nah sekaligus perkenalan tentang prestasi ABBS ini, Mbak Winda ini dulu jawaranya kalau berkaitan dengan pramuka ya Mbak ya. Pokoknya setiap kali ada lomba Mbak Winda pasti ikut dan pastinya juga memborong piala. Nah, oke Mbak, bisa dilanjutkan lagi ceritanya. Iya, setelah itu, setelah 2016 beberapa kali nyoba buat ujian seleksi PTN nggak keterima, terus
setelah jadi alumni kan biasanya sering kumpul sama teman-teman, main bareng gitu. Nah, dari situ topik pembicaraan kita udah lumayan nggak nyambung gitu, Miss, karena mereka udah jadi mahasiswa baru, sedangkan saya belum kuliah gitu kan. Jadi kadang oh ternyata gitu ya gitu. Jadi kayak sedikit ada apa ya, penyakit hati gitu. Ya, maksudnya ini ya, oh dia sudah kuliah sementara saya belum, masih berproses kayak, gitu ya. iri gitu mungkin ya, Miss. Nah terus saya memutuskan daripada ya menghindari penyakit hati itu, mendingan ya udahlah saya mengasingkan diri gitu, mengasingkan diri dengan cara ikut daurah Quran. Masya Allah. Dan itu ikutnya tuh yang jauh sekalian gitu biar nggak ketemu. Di mana itu, Mbak? Di Bogor. Di Bogor itu ada programnya sekitar sebulan atau 2 bulan gitu. Setelah programnya selesai, saya ikut lagi di Kendal. Terus setelah di Kendal selesai, saya ikut di Solo sekitar 2 atau 2-3 bulan gitu. Wow. Jadi memang jarak antara 2016 yang lulus, SBMPTN 2016 ke 2017 itu ya diisi dengan itu. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Ini perjalanan panjang menjemput mimpi ya, tetapi teman-teman bisa mengambil pelajaran di sini bahwa ketika masa penantian itu diisi dengan hal yang positif, yaitu ikut daurah Al-Quran. Iya. Oke, terus? Selanjutnya di tahun 2017 itu nyoba lagi. Saya nggak mau nyerah. Saya nyoba lagi SBMPTN, milihnya tetap arsitektur. Terus nggak lolos lagi, Miss. Terus ikut lagi ujian mandiri di beberapa universitas, nggak lolos lagi. Jadi total sekitar 2 tahun itu saya udah nyoba 9 kali seleksi PTN kayaknya, Miss. Iya. Kan ada yang dari SBMPTN, ujian mandiri, sama seleksi kayak jalur prestasi gitu kan, Miss. Itu sekitar 9 kali. Terus kayak nyoba evaluasi, muhasabah, kenapa ya kok bisa gini gitu. Ternyata memang dari awal waktu izin sama orang tua itu sebenarnya waktu bilang, ibu bapak aku pengen kuliah di arsitektur, gimana gitu. Sebenarnya orang tua itu ya mendukung, pasti mendukung anaknya dan mendoakan gitu. Tapi orang tua punya pilihan yang terbaik untuk anaknya gitu. Jadi mau mengarahkan anaknya kemana gitu. Sebenarnya udah dikasih tahu. Kenapa nggak kuliah yang ya memang passion itu penting. Karena kamu bakal seneng ngejalaninnya itu gitu. Tapi kalau kamu ngambil jurusan yang bermanfaat buat kamu dan orang lain, itu jauh lebih baik gitu. Dan orang tua memilihkan buat belajar ilmu agama gitu. Nah terus setelah itu 2017 dan 2 tahun melewati lika-liku itu, akhirnya memutuskan buat ya udah deh aku banting setir aja gitu. Iya, beralih ke yang lain ya. Iya, dan itu memang perjuangannya juga masih panjang. Saya ikut bimbingan belajar ke Timur Tengah itu memang karena belum punya kakak kelas, belum punya alumni, jadi nggak punya channel yang ditanya-tanyain gitu. Jadi ya udah lihat dari YouTube, terus searching sendiri informasinya gimana. Oke, ya. Gitu. Keep dulu. Nah, nanti kita ada bagian tips dan trik ya. Tadi secara singkat ya, bahwa Mbak Winda ini melalui perjalanan yang lumayan lama karena beralih dari satu tes ke tes yang lain, ke ujian masuk satu ke yang lain begitu ya. Jadi artinya tadi sampai disampaikan 9 kali ikut tes ya, tapi ternyata karena Allah belum ridho, orang tua juga sebetulnya mendukung, tapi orang tua tadi disampaikan lebih punya pilihan yang lain ya. Nah ini luar biasa, nanti kita akan sharing-sharing juga terkait tadi yang mau disampaikan oleh Mbak Winda ya, tentang bagaimana sih cara untuk masuk ke kampus. Nah tetapi di stop dulu, kita akan beralih ke yang lain. Jangan lupa teman-teman like, comment, and share ya, dan jangan lupa subscribe juga seperti itu, karena ini penting banget ya informasinya, jadi kalian harus tetap fokus gitu. Nah kemudian ini ya, berbicara tentang motivasi perjalanan kamu dari lulus kemudian menjadi mahasiswa, itu memang perjalanan yang luar biasa. Tentu saja ada berbagai rintangan,
hambatan ya, apalagi ini kan belum punya kakak kelas ya Mbak ya. Iya betul. Tetapi kira-kira selama kamu belajar di EBBS, mungkin hal yang membantu banget Mbak Winda dalam proses, yaitu tadi dari mendaftar, dari awal perjuangan sampai kemudian menemukan kampus yang tepat dan diterima di Al-Azhar University. Tentunya kira-kira hal apa yang dari ABBS yang bisa kamu ambil, atau ternyata bekal ini tuh luar biasa buat saya, buat kemudian untuk meraih cita-cita saya. Kira-kira apa Mbak? Pengalaman apa yang di ABBS yang bisa mendukung perjalanan kamu? Kan kita tahu kalau di ABBS itu memang sistemnya lebih fokus ke akademik, tapi selain itu juga mewadahi minat bakat yang non akademik juga, karena ada ekstrakurikuler itu ya Miss. Terus selain itu juga memperhatikan akhlak murid-muridnya. Jadi memang ada tertulis di tata tertib dan peraturan. Kalau misalkan kayak standar kerudung, ya, jilbab. Ya, jilbabnya dari muridnya itu harus menutup, ya harus syar'i, terus harus pakai kaos kaki gitu. Terus dari kelasnya, kelas murid-muridnya itu yang ikhwan sama akhwat itu dipisah. Terus waktu awal masuk di ABBS itu ada salah satu guru yang bilang, pasti kalian itu udah tahu dasar-dasarnya, kayak misalkan pacaran itu nggak boleh, terus pegang-pegangan tangan sama cowok itu nggak boleh. Nah, jadi sebenarnya kalian itu boleh interaksi sama lawan jenis, tapi kalian juga tahu batasan-batasannya gitu. Jadi ya terserah kalian sendiri yang bisa ngerem gitu, bisa mengendalikan diri kalian sendiri gitu. Nah, jadi dari situ saya kayak nangkep, wah ternyata kita tuh dikasih kepercayaan gitu, dan kepercayaan dan amanah itu tuh harus bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kalau dulu waktu jadi murid ABBS mungkin nggak merasa itu sebagai hal yang spesial gitu Miss, karena kita hidup di lingkungan homogen yang semuanya juga melakukan itu, guru-gurunya, teman-teman yang lain juga jilbabnya gede-gede, yang syar'i, terus pakai kaos kaki, itu hal yang wajar gitu kan Miss. Tapi setelah lulus, setelah jadi alumni, itu hal yang sangat spesial dan mahal banget, karena kehidupan di luar sekolah, karena kita itu dihadapkan dengan realita, kalau pemahaman orang dan prinsip orang itu beda-beda gitu. Jadi ya memang pintar-pintarnya kita cari lingkungan yang baik yang bisa menjalankan prinsip dan pemahaman kita itu gitu. Ya. Begitu Miss. Oke, berarti bisa Miss bilang bahwa Mbak Winda ini memegang ajaran Islam dengan sangat kuat ya. Artinya apa yang sudah diajarkan di EBBS kemudian diterapkan dalam kehidupan, dan sekarang menjadi istilahnya menjadi dasar yang kuat ketika mau melakukan sesuatu di luar lingkungan sekolah, apalagi kalau sudah lulus ya. Artinya kita sudah berinteraksi dengan dunia luar, dengan teman-teman yang bermacam-macam karakteristiknya, penampilannya, apalagi kalau di international ya, international university, pasti kan kita bertemu banyak orang. Kemudian tadi Mbak Winda menyampaikan berkaitan dengan interaksi dengan lawan jenis. Tentunya EBBS itu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi siswa untuk mengembangkan dirinya. Tadi Mbak Winda menyampaikan tentang ekstrakurikuler ya Mbak ya. Satu lagi cerita ya, jadi tentang Mbak Winda ini tadi berkaitan dengan pramuka ya Mbak ya. Jadi salah satu hal yang mungkin sangat menarik adalah di sini Mbak Winda bisa mengembangkan bakat minatnya seperti itu. Tapi tidak kemudian keluar dari batasan begitu. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi untuk bagaimana seseorang bisa menemukan lingkungan yang kondusif untuk belajar, kemudian untuk menjalani ajaran agama Islam, mendapatkan ilmu, itu sangat penting, dan itu menjadi sebuah pembiasaan. Nah, ini tentunya menjadi bekal yang sangat-sangat luar biasa. Sudah diajarkan basicnya, tetapi juga tidak membatasi seseorang untuk berkreasi.
tadi kita sudah diskusi tentang hal-hal yang membekali Mbak Winda ya dari ABBS. Nah sekarang ini nih poin pentingnya yang harus kalian perhatikan ya, tentang tips dan trik masuk ke Al-Azhar University. Coba Mbak boleh disampaikan mungkin dari awal caranya bagaimana, apply-nya bagaimana, apa yang harus dipersiapkan. Silakan mungkin bisa di-share ke teman-teman yang ada di sini. Kalau ke Al-Azhar itu dulu saya ikut tes dari Kemenak. Jadi Kementerian Agama itu memang membuka seleksi untuk ujian ke Timur Tengah, dan biasanya nggak cuma ke Mesir, itu ada ke Maroko, Sudan, sama Mesir atau Turki gitu. Turki iya atau enggak saya lupa. Terus kalau misalkan kita langsung ke Mesir terus tes di Al-Azharnya nggak bisa, karena memang harus lewat dari Kemenaknya. Karena nanti dari Kemenak itu kalau kita lolos, kita dapat ijazah muadalah kayaknya, itu sebagai standarisasi gitu Miss, buat bisa kuliah di Al-Azhar. Nah setelah itu, setelah lulus seleksi, kita ada semacam kelas bahasa. Jadi nggak langsung masuk kuliah, kita ada kelas bahasa, terus sebelum masuk kelas bahasa ada tes lagi, jadi ujian lagi, dan ujiannya sama, materinya hampir sama kayak waktu ujian Kemenak itu, ada tes tertulis sama ujian lisan. Yang tertulis itu ada esai tentang bahasa Arab, kayak pengetahuan Islam juga ada, dan itu semuanya pakai bahasa Arab gitu. Terus ada pilihan ganda sama esai. Esainya itu biasanya ada topiknya, terus kita milih salah satu gitu. Terus yang lisan itu percakapan bahasa Arab. Terus ada hafalan Al-Qur'annya juga. Itu syarat-syaratnya buat masuk ke Al-Azhar gitu. Nah, buat persiapannya, niat itu udah penting, pasti penting ya. Niat lurus buat mencari ilmu, karena kalau misalkan ya itu, kalau misalkan niat kita nggak serius, ya udah bisa jadi berhenti di tengah jalan, atau ya udahlah kita di sana cuma main-main aja atau gimana gitu. Terus selain niat, memang ridho dari orang tua. Terus mental ini kita harus harus siap sama konsekuensi kita tinggal jauh dari orang tua, dari keluarga. Terus kita harus tahu prioritasnya, kita mau melakukan apa, dan itu semuanya kita sendiri yang ngatur gitu kan. Terus manajemen waktu, manajemen diri gitu. Terus selain itu prinsip, kayak yang tadi saya sampaikan, prinsip itu memang penting banget sih Miss, karena biar kita itu nggak terombang-ambing sama lingkungan kita yang baru gitu. Itu Miss. Oke, itu ya. Jadi kalian tuh harus mempersiapkan tadi ya hafalan. Nah, ini kan di ABBS sudah ada program hafalan ya di semua program. Nah, itu tentu perlu dijaga ya Mbak ya, perlu dijaga, perlu ditingkatkan. Kemudian tadi ada bahasa Arab. Nah, tapi jangan khawatir ya, karena ada kelas khusus ya Mbak ya, kelas persiapan untuk bahasa Arab. Jadi kalian tidak usah insecure ya, merasa insecure dengan bahasa Arabnya. Aduh, saya nggak bisa bahasa Arab nih. Jangan khawatir, karena memang ada kelas persiapan. Sehingga nanti juga lama-lama juga terlatih ya Mbak ya. Artinya hal-hal itu bisa sambil berjalan, bisa juga dinikmati dan tentu saja dipelajari seperti itu. Itu ya, tentang prinsip juga tadi sangat penting sekali. Betul yang disampaikan oleh Mbak Winda, memang setiap kita ya, apalagi kita ini kan umat Islam ya, seorang muslim harus mempunyai keyakinan dan prinsip yang kuat. Karena tadi betul, kalau kita tidak punya niat ya akhirnya cita-cita untuk kuliah ke luar negeri itu menjadi sia-sia seperti itu. Jadi ini harus ditekankan oleh teman-teman semuanya yang ingin lanjut kuliah ke luar negeri, bukan hanya di Al-Azhar University tentu saja, tapi di semua kampus ya, kampus dalam negeri maupun luar negeri. Nah,
Tentu saja motivasi juga sangat penting tadi ya, seperti yang disampaikan oleh Mbak Winda, belajar agama itu sesuatu yang luar biasa. Ini ngomong-ngomong jurusannya apa Mbak? Ini tadi lupa ya kita tanya ya. Jurusannya apa ini Mbak Winda? Jurusannya Syariah Islamiyah. Syariah itu Islamiyah. Hukum Islam. Jadi Hukum belajar Islam. fikih tentang hukum-hukum Islam gitu. Nah, oke. Membicarakan tentang jurusan tentu saja biasanya kalian bertanya, kira-kira prospek kerjanya gimana sih gitu kan ya. Nah, mungkin kira-kira gimana Indo? Kalau setelah kuliah di Al Azhar University ya, tentu dengan world rank yang luar biasa seperti itu, prospek kerjanya bagaimana Mbak? Setelah lulus dari sana, dari jurusan yang Mbak Winda tekuni ini, kira-kira bisa prospek kerjanya seperti apa? Mungkin bisa disampaikan secara umum. Biasanya orang-orang mungkin kalau misalkan belajar agama paling ya jadi ustadz gitu kan, paling ya jadi dai atau ya berdakwah gitu. Sebenarnya dakwah itu kewajiban setiap Muslim, mau dia belajar agama, jurusannya agama atau enggak, dia itu wajib gitu. Tapi kalau yang saya lihat dari kakak kelas saya yang udah lulus itu biasanya kerja di KBRI, jadi kedutaan besar itu bisa kerja di sana, tapi setelah lulus S1 mungkin sambil nyambi S2 gitu bisa nyambi kerja di sana gitu. Terus ya ada juga yang jadi guru, itu pasti guru untuk murid-murid di sekolah atau guru untuk anak sendiri gitu. Betul-betul, ilmunya tentu saja bermanfaat ya. Iya gitu. Terus ada juga yang fokus ke dunia politik. Apa itu? Gimana itu Mbak? Ini menarik ya. Kok hubungannya dengan politik apa? Kira-kira gimana ini? Karena memang ada yang fokusnya itu belajar agama, misalkan dasar-dasar bahasa Arab. Bahasa Arab ini nanti tujuannya aku itu mau ngajar bahasa Arab dari dasarnya. Biasanya kan dia terjunnya di pondok pesantren, misalkan orang tuanya punya pondok pesantren, kebanyakan gitu Miss, karena teman-teman memang kuliah lulusan dari pondok pesantren, orang tuanya punya pondok pesantren, terus ya udah nanti setelah lulus mau megang pondok pesantren itu Miss. Jadi ya udah ilmuku ini bakalan bermanfaat kalau misalkan aku ngambil jurusan ini gitu. Manajemen ya, manajemen sekolah, manajemen pendidikan ya. Dan ada juga yang mungkin jadi penerjemah karena ada jurusan Lughah Arabiyah itu enggak cuma belajar tentang gimana bahasa Arab kayak fiil, fa'il, maf'ul itu, tapi juga mempelajari literasi Arab. Jadi bisa jadi penerjemah buku, kitab, atau mungkin kerja di bagian media gitu ya Miss, karena memang penerjemah gitu. Ya, berarti lebih ke media, tulisan, kemudian juga tadi bisa menjadi ini ya, tergabung di KBRI ya. Ya, oke, bisa bekerja di KBRI. Nah, ini juga prospek yang sangat luar biasa, apalagi kalau mahasiswa Indonesia masih sedikit ya Mbak ya yang kuliah di sana, atau sudah banyak? Sudah banyak banget Miss, ribuan bahkan. Ribuan ya, sudah semacam apa ya, sudah bisa membentuk komunitas sendiri orang Indonesia gitu ya. Dan di sana itu mahasiswa Indonesia di Mesir biasanya kita nyebutnya masisir Miss. Itu ada kekeluargaan sendiri, jadi dari masing-masing daerah gitu. Misalkan saya dari Jawa Tengah, terus ada perkumpulan orang-orang dari Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Jawa Barat, terus nanti Kalimantan, Sumatera, Nusa Tenggara itu ada Miss. Berarti ini membentuk perkumpulan ya. Iya, oke. Nah, jadi jangan khawatir, duh nanti kalau di sana gimana, apa sendirian apa gimana gitu. Jadi tidak usah khawatir, banyak temannya tentu saja ya yang bisa diajak untuk bersosialisasi, kemudian juga menjalani kehidupan di Mesir yang tentu jauh dari keluarga ya, tapi tidak usah khawatir karena memang sekarang ini semuanya dibuat mudah. Artinya kalau ingin komunikasi dengan keluarga juga bisa melalui video call, semacam itu ya. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara masuknya ya, jadi dipersiapkan dari sekarang. Kalau dokumen ijazah begitu ya, standar ya. Iya. Kemudian, nah kita membicarakan nih kehidupan di Mesir itu sendiri. Kira-kira untuk tadi biaya pendidikannya berapa, kemudian mungkin living cost-nya berapa, bisa diceritakan Mbak, silakan.
Ini kayaknya dari generalnya, gimana saya hidup di perantauan yang jauh dari keluarga. Jadi dulu tuh sebelum berangkat ke Mesir, pernah dengar sebuah tausiah gitu dari Ustadz Hanan Ataki yang kebetulan beliau juga alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo. Nah, jadi ada sebuah nasihat katanya Allah di Indonesia dengan Allah di Mesir itu sama. Jadi kalau misalkan di Indonesia kamu punya keluarga, kamu punya teman-teman, kamu dikasih kenikmatan buat makan enak, tidur enak, ada rasa nyaman, rasa aman, itu tuh nanti waktu kamu di Mesir atau dimanapun kamu merantau, itu Allah juga insya Allah akan memberikan kenikmatan itu gitu. Jadi nggak usah khawatir gitu. Nah, ya yang tadi saya sampaikan kalau mahasiswa Indonesia di Mesir itu ada kekeluargaannya, ada perkumpulannya. Setiap bulan itu biasanya ada festival, terus kegiatan sosial atau kemanusiaan, terus ada silaturahmi antar kekeluargaan gitu. Terus kalau dari teman-teman di kuliah itu, di kampus itu rasa solidaritasnya tinggi, apalagi kalau mau ujian. Kalau ujian kan di Mesir itu, saya tahunya juga pas udah di Mesir. Jadi Al-Azhar itu faktor kelulusannya bukan dari dia orang pintar atau dia rajin belajar, tapi ada faktor eksmis yang kita juga nggak tahu gitu. Jadi kalau dulu di sekolah mungkin ada rasa kompetisi kayak aku harus belajar ini nih, harus belajar giat biar aku bisa juara satu gitu kan, Miss. Kalau di sana itu rasa solidaritas mungkin. Jadi misalkan ada yang catatan materi di kuliah itu lengkap, jadi dia fotokopi terus habis itu dibagiin sama teman-temannya. Jadi kayak ya udah, yang penting kita itu bisa belajar bareng, bisa lulus bareng gitu. Jadi nggak ada egoisan gitu kan, Miss. Karena kita nggak tahu kelulusannya itu bisa jadi dari ibadahnya dia, dari doa-doa orang lain. Makanya biasanya kalau mau ujian tuh saya ya nelpon orang tua udah pasti, saudara-saudara bener-bener dicetin satu-satu minta doanya, terus ngechatin guru-guru juga, Miss minta doanya, saya mau ujian kayak gitu. Jadi kan karena kita nggak tahu doa mana yang bakal dikabulkan gitu kan, ya mungkin dari doa orang-orang itu gitu. Jadi itu solidaritasnya. Jadi bener-bener kerasa kalau kita di perantauan itu emang punya keluarga gitu. Terus kalau dari masyarakatnya itu sangat pemurah sih, Miss. Oh iya, gimana itu? Iya. Mungkin ada pengalaman yang tidak terlupakan yang berkaitan dengan mungkin tadi ya masyarakat atau mungkin berkaitan dengan teman-teman. Nah, berkaitan dengan itu gimana, Dok? Kalau masyarakatnya itu pernah suatu hari saya lagi belanja buat keperluan ya buat masak gitu. Terus belanjanya sama orang Mesir. Waktu belanja tiba-tiba ada kayak kakek-kakek gitu datang, terus nanyain, kamu kuliah di mana gitu? Di Universitas Al-Azhar gitu kan. Terus jurusan apa? Syariah Islamiyah. Terus tiba-tiba langsung didoain. Jadi memang kita bukan orang yang kenal sebelumnya, kita orang asing, terus tiba-tiba ya semoga Allah memberkahimu, Allah merahmatimu, semoga dimudahkan ujiannya gini, semoga bisa lulus dan ilmunya bermanfaat gitu. Jadi kayak setelah itu jadi langsung ya Masya Allah gitu kan. Jadi ternyata yang doain itu banyak gitu. Iya betul. Terus kalau di Mesir itu uniknya biasanya kalau waktu Ramadan, bulan Ramadan itu memang di sini kan kalau di Indonesia ada yang bagi-bagi takjil gitu ya, Miss. Di sana juga ada namanya sama ya. Iya, Maidatur Rahman. Jadi kayak apa ya? Artinya itu hidangan kasih sayang, Maidatur Rahman. Tapi di sana kayak orang-orang itu bikin stand di pinggir jalan.
Terus ada mejanya, ada kursinya. Jadi nanti kita tinggal duduk aja nunggu azan maghrib. Terus nanti udah disiapin, kita udah dapat makan, udah dapat takjil kayak gitu. Jadi selain Maidatur Rahman itu yang di hari puasanya itu, jadi 30 hari full sebulan itu pasti mereka ngasih itu, Miss. Jadi kayak ya udah kita selama bulan puasa itu fokus aja ibadah, kita nggak usah mikirin nanti mau makan apa, kita sahur pakai apa, itu sebenarnya nggak usah dipikirin. Tapi memang lidah orang Indonesia itu kalau misalkan, aduh kayaknya aku pengen bakso nih gitu, ya udah nanti mau masak bakso aja deh gitu, kan biasanya kayak gitu, Miss. Nah, selain Maidatur Rahman itu ada orang yang kayak donatur gitu, di sana nyebutnya muhsinin. Biasanya ngasih bantuan beras, terus sembako, terus lauk kayak ayam sama telur 1 tobak gitu. Jadi masing-masing mahasiswa itu dapat per bulannya beras 5 kilo, terus nanti dapat ayam, dapat telur, dan itu kalau buat beli beras jarang banget beli beras sendiri gitu, Miss. Jadi pasti dapat, pasti memang udah dijamin gitu loh, Miss. Jadi gitu. mudah lah ya untuk ya living cost. Iya, terus juga biasanya pulang kuliah itu ada orang yang mungkin bagi-bagi uang gitu di pinggir jalan gitu. Kita lagi pulang kuliah tuh kayak ya Allah panas banget, capek banget gini-gini, terus habis itu ya mungkin kelihatan orang Asia nih kayaknya ini anak kuliahan nih, terus dikasih uang gitu. Jadi orangnya sangat pemurah gitu. Dan selain pemurah mereka juga emosional, Miss. Tapi dan gimana ya, emosionalnya tuh mereka kalau berantem bukan adu fisik tapi adu mulut. Jadi misalkan di jalan terus mobilnya tuh kesenggol dikit gitu, terus nanti keluar, dua-duanya keluar, terus berantem gitu kan sampai macet panjang gitu. Terus emosi itu bisa redam dengan 1 kalimat shollu ala nabi gitu. Jadi ya udah setelah sholawat ya udah mereka udah balik kayak nggak ada apa-apa gitu, Miss. Kalau yang mengucapkan siapa itu shollu ala nabi? Ya ada orang kayak ya ini melerai gitu ya. Melerai itu, terus ya udah jadi kayak nggak ada apa-apa. Mungkin kalau kita kayak aduh aku sebel banget nih sama dia, mungkin sampai dendam kesumat gitu kan, Miss. Tapi kalau di sana tuh ya udah shollu ala nabi, udah nggak ada apa-apa, udah kayak biasanya aja gitu. Itu Masya Allahnya. Terus buat biaya hidup ya, Miss, tadi. Di sana ada 2 jalur, jadi beasiswa sama non beasiswa. Kalau yang beasiswa itu biasanya diambil dari nilai tertinggi atau sekitar ranking 1 sampai 20 yang dari seleksi Kemenak tadi. Itu biayanya ditanggung full 100% dari Al-Azharnya. Mulai dari tempat tinggal, terus biaya kuliah, transportasi itu ditanggung semua. Jadi mereka emang per bulan dapat jatah gitu. Terus kalau non beasiswa kayak saya non beasiswa itu jangan khawatir karena di sana biaya pendidikannya gratis. Biaya pendidikan paling kita cuma bayar per semester, dan per semester itu di jurusan saya nggak lebih dari 200.000 rupiah kalau ya dirupiahkan. Iya. Terus selain bayar itu yang per semester, ada juga biaya buku, terus ada biaya hidup, transportasi. Kayak biaya hidup paling makan, terus sama living cost itu kita tinggalnya di flat. Jadi rata-rata per bulan itu masing-masing anak bayarnya 500. Dan selain living cost yang kita cari sendiri, itu juga ada asrama. Dan di sana gampang buat cari beasiswa gitu. Yang
dari luar Azharnya gitu. Jadi kayak mungkin ada lembaga yang buka pendaftaran beasiswa, terus nanti ngasih mungkin per bulan itu. Jadi kayak berdasarkan dari nilai atau dari apa, mungkin ya suka-suka mereka pengen ngasih beasiswa gitu. Terus kalau makannya ini biasanya awal-awal kan lidah kita belum terbiasa sama makanannya mereka gitu. Jadi di sana ada beras, terus ada sayur, terus yang paling penting ada pasar Asia. Jadi kalau misalkan pengen kecap, pengen saus, terus pengen ya makanan-makanan dari Indonesia, kita bisa beli bahan-bahannya di situ. Terus ada juga mat'am, itu kayak rumah makan gitu, yang punya orang Indonesia. Ada yang jualan bakso, ada yang jualan sate. Jadi nggak usah khawatir kalau nanti kangen sama makanan Indonesia karena pasti di sana ada yang jual. Sudah ada ya. Ya oke, tadi ya, jadi kita sudah diskusi seputar tadi cara masak, kemudian juga biaya hidup. Ternyata nggak terlalu mahal ya kan. Selama ini mungkin orang-orang berpikirnya kuliah di luar negeri itu mahal karena biaya hidupnya, kemudian juga biaya pendidikannya. Tapi ternyata di Al-Azhar sendiri yang non beasiswa pun termasuk yang terjangkau ya, hampir sama bahkan dengan yang di Indonesia seperti itu ya. Jadi teman-teman, buat yang tertarik untuk kuliah di Al-Azhar University ya, tentu saja kalian akan dapat pengalaman yang luar biasa sekali ya, bisa berkomunikasi dengan orang luar ya, yang artinya bukan penduduk asli Indonesia. Kemudian juga jurusan yang dipilih juga beragam ya Mbak ya, bisa jurusannya apa saja nih, maksudnya kan tidak hanya yang berkaitan dengan Islam kan ya? Iya, kalau di Al-Azhar sendiri itu ada jurusan adabi sama ilmi. Kalau adabi itu yang jurusan agama, kalau ilmi yang kayak kedokteran, psikologi, teknik itu ada. Tapi juga memang kalau yang jurusan ilmi itu biaya pendidikannya nggak ditanggung dari Al-Azhar. Jadi kita ngeluarin biaya sendiri atau dari beasiswa. Nah biasanya anak-anak beasiswa ini bebas nih mau milih yang adabi, yang jurusan agama atau yang jurusan ilmi itu. Oke. Untuk tadi ya, nah kita bicarakan tentang tadi biayanya, tentang jurusan juga ternyata nggak hanya yang berkaitan dengan ilmu agama saja ya, tapi juga bisa memilih jurusan lain kayak teknik, kedokteran di Al-Azhar University. Nah tadi yang harus dipersiapkan apa nih Mbak, biar misalkan ada dari teman-teman yang pingin banget dapat beasiswa tuh, ketika tes yang dipersiapkan tuh apa aja Mbak? Yang pasti harus menguasai materi. Materi apa itu? Apa matematika, bahasa bukan, atau materi yang sifatnya apa kira-kira? Biasanya kalau saya dulu belajarnya itu ada kumpulan ini soal-soal tes Kemenak dari tahun kemarin, dan biasanya tes Kemenak itu polanya sama gitu, Miss. Berkaitan dengan apa ini? Ilmu yang harus dikuasai, dipelajari dulu. Nahwu sorof, di bahasa Arab itu ada nahwu sorof. Biasanya kalau yang nahwu sorof itu di pilihan ganda. Jadi kan tesnya ada pilihan ganda, ada esai yang tertulis itu. Yang pilihan ganda biasanya ada beberapa soal yang ngambil dari dari ujian-ujian yang tahun kemarin. Sebelumnya. Jadi kalau kita persiapan mateng di latihan soal itu, insya Allah kita juga bisa ngerjain gitu. Tapi yang penting kita juga harus tahu dasarnya dulu gitu. Selain nahwu sorof, ada juga kayak sakofah islamiyah, itu pengetahuan Islam. Kemarin kayaknya ada kayak pengetahuan Islam tentang mazhab kayak gitu-gitu, Miss. Terus ada juga esai, itu nanti ada beberapa topik. Jadi kalau dulu saya dikasihnya 3 topik, judulnya beda-beda. Jadi belajar bikin esainya itu dulu ngelihat soal tahun sebelumnya. Jadi biasanya soal itu ngelihat dari kondisi Indonesia yang sekarang terbaru gitu. Apalagi begitu ya. Tentang keislaman tentu aja. Kalau dulu ada juga soal yang tentang cadar di Indonesia gimana. Terus abis itu tentang
Palestina, terus tentang Al-Azhar itu sendiri gitu. Jadi kita udah apa ya? Kalau dulu tuh saya sampai ngafalin gitu loh, Miss. Jadi sampai di luar kepala ini kalau Al-Azhar tuh gimana? Oh, Al-Azhar ini berdiri ini. Terus habis itu di sana ada jurusan apa aja gitu. Berarti tentang ke Al-Azharan ya? Iya, biasanya gitu. Nah, terus kalau yang lisan itu ya biasa kayak dikasih mungkin kertas, terus kita ada gambar apa, suruh mendeskripsikan dengan bahasa Arab atau tanya jawab dengan bahasa Arab gitu. Terus kalau yang hafalan Al-Qur'annya itu syaratnya nggak harus 30 juz, jadi 2 juz 1 sama juz 2 gitu. Jadi nanti sambung ayat gitu, Miss. Ya, oke. Berarti insya Allah nih kalian sudah punya bekal dasarnya ya, hafalannya sudah punya. Nah, untuk bahasa Arab nanti sambil berjalan bisa dipelajari ya Mbak ya. Tadi untuk esainya bahasa Arab juga ya. Ya, nah itu ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang mau mengikuti jejak alumni, jejak Mbak Winda di sini untuk kuliah di Al-Azhar University, ya bisa dipersiapkan dari sekarang. Bisa belajar mandiri ataupun nanti kalau ada kesempatan mungkin kalian bisa kursus juga begitu ya. Dan juga di ABBS ada Arabic Club, jadi silakan bisa join ke Arabic Club ya. Bisa untuk pemahaman bahasa Arabnya biar lebih bagus begitu ya. Itu wow, ini diskusi kita menarik sekali ya Mbak ya, sudah sampai sebanyak ini selama ini gitu ya. Nah, sebelum kita tutup tentunya ini ada pesan-pesan ya Mbak ya buat adik-adik, buat teman-teman yang ingin kuliah ke luar negeri. Nah, silakan Mbak Winda untuk menyampaikan pesannya. Iya, jadi biasanya kita mau ke luar negeri itu harus ada persiapannya. Yang pertama memang niat yang lurus untuk thalabul ilmi. Terus kita harus research dulu biasanya. Kalau kita misalkan mau ke Timur Tengah tuh budayanya kayak gimana. Terus kalau mau ke Eropa tuh gimana, kebiasaan masyarakatnya gimana gitu. Jadi biar kita nggak shock culture gitu kan, Miss. Terus biasanya kalau misalkan ada orang yang kita kenal atau kakak kelas gitu yang kuliah di luar negeri, biasanya kan wah enak ya kuliah di luar negeri. Terus kita lihat postingan dari Instagramnya kok kayaknya yang happy-happy aja, yang bahagia-bahagia gitu. Jadi mungkin dari situ kita jadi wah pengen kuliah di luar negeri aja gitu. Ya sebenarnya kita pengen menampilkan apa yang pengen ditampilkan aja gitu. Jadi bener-bener dengar ceritanya itu jangan yang seneng-senengnya aja, karena kalau seneng pasti kalian bakal merasakan sendiri gitu. Jadi ya sharing lebih banyak di sana gimana gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan kita lagi belajar terus nangis-nangis kita posting di Instagram gitu kan. Intinya persiapkan mental ya Mbak ya. Persiapkan mental itu. Terus bahasa itu penting, ridho orang tua gitu. Terus kalau khusus yang di Mesir sendiri, jadi Mesir itu kan Misr itu terdiri dari 3 huruf, mim, sod, sama ro. Yang mim itu masyakoh, kesulitan, sod itu sabar, terus ro itu rohah. Jadi kalau kita dapat masyakoh, kita dapat kesulitan, lalu kita sabar, kita bersabar, kita akan mendapatkan rohah, kita mendapat kenikmatan, kita dapat istirahat itu gitu. Jadi kalau misalkan kita dapat kesulitan terus kita menyerah, ya udah kita nggak bisa sampai tujuan. Menikmati gitu. Nikmatnya ya. Iya, dan di Mesir itu identik sama kesulitan. Jadi orang-orang yang bisa sampai akhir itu emang orang-orang pilihan dan orang-orang yang mentalnya itu memang siap gitu, Miss. Mental juara. Ya, jadi begitu. Betul. Artinya belajar di Mesir berarti kalian juga tidak hanya belajar ilmunya, tapi juga belajar untuk kehidupan setelah perkuliahan, yakni mental yang kuat, kesiapan untuk menghadapi berbagai kesulitan. Atau kita biasanya mengenal sebagai resilient, ya, siap menghadapi berbagai tantangan apapun. Itulah kerennya. Bisa kuliah ke luar negeri, bisa kuliah ke Mesir dan akhirnya mendapatkan
gelar yang luar biasa ya. Dan begitu. ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tentunya ya. Itu. Nah, sepertinya kita cukupkan terlebih dahulu. Sebetulnya ada banyak hal menarik yang akan kita gali lagi ya. Tentu saja bersama alumni-alumni IBBS ya. Nanti ke depan kita akan sharing tentang kekampusan juga ya. Jadi tetap kalian stay tune di channel IBBS dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Begitu. Terima kasih sekali Mbak Winda untuk ilmunya, untuk inspirasi yang sangat luar biasa. Sangat senang sekali bisa berjumpa dengan Mbak Winda hari ini dan juga tentu saja bisa sharing dengan teman-teman ya. Oke, kita cukupkan ya Mbak ya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton acara kita pada siang hari ini. Kita tutup ya. Thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.